Halo teman-teman. Nah, kita masuk di pembahasan tentang silinder block nih. Ini masih nih edisi drag bike. Nah, kalau teman-teman belum nonton episode yang kemarin, tonton dulu. Kemarin kita udah bahas tentang rangka ini. Kemudian yang kedua adalah gigi rasio. Oke, jadi kalau teman-teman belum nonton atau ketinggalan yang kemarin, tonton dulu ya. Nah, kalau yang sudah nonton, oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga. Kali ini kita bahas tentang silinder block. Nah, ini bloknya udah disiapin. Kita bahas tentang silinder block Fish Air bareng Mas Marso. Itu. Kemudian sama Pak Power. Oke, seperti apa nanti pembahasannya? Oke, teman-teman yang mau nyatet bisa ambil alat tulis, yang mau dengerin ya duduk manis, siapin kopi dan snack. Oke Pak Power, kita mau bahas tentang silinder block Fish Air Pak untuk keperluan drag-dragan. Nah, kalau di drag-dragan itu kan ada yang kalau mereka bilang liaran sama yang resmian Pak. Kalau resmian kan ada regulasinya tuh Pak. Drag-dragan juga sih, cuma kalau yang resmian itu kan lebih istilahnya sudah apa ya, rulesnya udah ada gitu loh Pak, aturan-aturan umumnya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Biasanya tuh yang jadi titik apa ya istilahnya acuan untuk bagian blok sendiri itu di bagian apanya? Oke, halo, selamat malam. Masih lanjut di edisi drag bike. Ya. Berbicara di sini bukan sebagai orang yang paling tahu. Betul. Tahu dalam dunia drag karena ya namanya komentar, walaupun saya sudah tidak peduli komentar-komentar miring. Tapi saya di sini akan coba berulang-ulang, selalu akan saya jelaskan bahwa setiap channel membuat konten adalah sepengetahuannya channel tersebut. Betul. Bukan karena mungkin dia udah juara dunia terus baru boleh ngomong kalau udah juara dunia. Tidak. Intinya kalau kamu suka ya silakan. Kalau kamu tidak suka, tidak sama, tidak cocok, tidak masalah. Tidak harus diikuti juga. Betul. Cuman jangan dibilang bohong, karena apa yang dibagikan di sini ya selalu kita ya seperti lakukan. Itu, enggak bohong gitu. Ya itu gitu. Apa adanya pakai. Bohongan kalau enggak ada barangnya, bohong kalau enggak ada hasilnya, ilmunya atau enggak ada apanya. Ini ilmu yang dipakai seperti ini. Jadi kalau ini dianggap bosok ilmunya, jadi bukan berarti bohong. Cuma mungkin kurang pinter lah, atau mungkin kurang sesuai menurutmu gitu. Oke, bagi semua subscriber di Korea Racing yang benar-benar stay tune terus di channel ini dan benar-benar memiliki ikatan antara dirimu dan diri kami. Monggo dinikmati. Sekarang edisinya drag bike dan kita udah masuk ke silinder block. Ya. Tadi dibahas liaran atau resmian. Nah, kita bahas dulu itu sebelum kita masuk ke blok. Ya. Liaran itu juga ada regulasinya. Ya. Macam-macam sebenarnya. Kalau liaran sih bebas. Bebas di sini tidak melulu namanya Fish Air harus 116 cc kalau liaran. Ada liaran motorku 116 cc. Motormu Ninja. Tidak masalah kalau memang mau gitu. Kalau musuhnya nggak mau, aku maunya sama Fish Air sama aja yang 116. Ya jadi intinya kalau liaran mah deal-dealan. Sama-sama 119 beda karbu ya nggak masalah ya pakai. Boleh kalau memang mau gitu loh. Karena itu deal-dealan. Tapi kalau resmian itu mau tidak mau ya kalian harus ngikutin regulasi. Nah, kalau dari awal kalian nonton ini paket atau edisi drag bike ini, kenapa kok dipilih Fish Air ya? Tonton dulu video sebelumnya kenapa kok Fish Air. Saya mau bikin yang 116 cc standar dan 130 tune up. Yang 116 mungkin pakai piston 75, yang 130 mungkin
pakai Eric S pistonnya. Oh, itunya Pak, ukurannya Pak? OS-nya mungkin OS standar sampai dengan oversize 100 mungkin 100 lah. ya. Oke. Oke. Siap. Di sini ada banyak blok. Sebenarnya masih banyak blok di gudang. Ya. Ini yang paling Cuman kalau dikeluarin semua juga buat apa? Karena intinya apa yang membedakan blok road race Itu juga blok drag atau yang GTK kan itu loh Pak. ya, atau GTX gitu ya. Ya GTX sih sebenarnya mirip-mirip road race sebenarnya. Oh mirip, gitu. mirip, Ya. mirip sekali, mirip banget. Nah, jadi saya ibaratkan ya road race dan drag aja itu berbeda sekali. Oke. Oke, mau bahas yang mana dulu? Bahas yang 116 dulu aja Pak, yang standar dulu aja. 116 bloknya pasti pakai piston oversize 0 Ya. sampai oversize 125. Oke. Itu 116. Siap. 125 oversize 125 alias diameter pistonnya 53,25 itu dapat cc 115, berapa. Kebetulan saya punya blok bekas road race yang mungkin sudah tidak dipakai lagi di road race. Kenapa? Ya nanti cerita. Kenapa kok jadi blok drag. Nah, ada pertanyaan? Kak Marso dulu, ada pertanyaan nggak? ini Pak. Kalau masalah blok, untuk kita kan membahas drag nih, apakah harus pakai blok yang ori kalau untuk drag-dragan atau pakai Blok KW blok KW atau blok yang over? sok-sokan? Iya, sok-sokan. Bisa nggak sih kalau untuk drag-dragan? Bisa. Bisa. Blok OB Ya. bisa pakai drag-dragan nggak? Bisa. Kuat nggak? Kuat. Kenapa? Cuman sebentar. Udah finish. Coba muter seleb 2 lap 3 lap Ambrole. belum tentu, ya kan? KW berarti bisa juga ya Pak? Bisa. Ya. Bisa dipakai. Maksudnya bisa dipakai di sini. Bagus atau enggak nanti. Iya. Bisa atau enggak bisa. Kuat apa enggak? Kuat. Blok OB sama blok KW mending mana? Sama aja. Gitu ya. Sama aja, bukan ori maksudnya. Berarti nanti kalau ini Pak, mumpung masih bahas KW sama OB sama ori ya. Terus bedanya gimananya Pak? Apa ketahanannya, apa kualitas sportingannya, pelarinya, apa apanya Pak? Itu dia. Kalau awet mana gitu ya, tergantung bahan linernya kayak Pak. Kalau misal kamu di OB bahan linernya bagus gitu ya agak awet. Kalau masalah kualitas terus kenceng mana kenceng itu tergantung portingnya. Cuman sepengalaman saya untuk main road race, kalau bloknya KW kuat apa enggak? Kuat, tapi enggak kuat banget. Yang susah itu adalah ukuran lubangnya dan arah-arahnya itu berbeda dengan blok ori. Padahal dalam road race itu penting banget ukuran tinggi lubang itu arah juga. Arahnya ya Pak ya. Jadi kadang-kadang ada blok KW yang dipaksakan untuk road race bisa sama enggak dengan blok ori. Sama, tapi perlu ditambahin lem, bukan malah diporting, malah ada yang dilem. Karena memang cetakannya beda. Memperbaiki arah ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Memperbaiki arah. Enggak hanya memperbesar lubang-lubang tapi Enggak. memperbaiki arah itu ya penting juga ya. Oke. Iya, seperti itu. Oke. Jadi kalau di sini dilihat ini ada blok-blok yang ini adalah blok road race. Coba bisa ditelusuri apa enggak, kamu bisa lihat juga dari sini apa bedanya dengan ini. Misal
Kelihatan nggak mas? Ntar so. Oke. Ayo teman-teman. Oke Marso, Oke, yang Pak. ini blok drag, yang ini blok road race. So, bedanya so. Bedanya ya kalau aku lihat ya. Ini bukan blok road race asal road race loh. Ini kemarin juara ini loh. Oh, ini masih ada pesan-pesan kata mutiaranya kuy. Ya ini untuk bawah, bawahnya lebih ngeri. Ini kucluk. Tuh ada tulisannya tuh. Oke. Kalau lihat dari sisi mata saya ya, Ya. aku lihatnya itu dari lubang knalpot Pak. Ya, coba Bentuk ditunjukin lubang, sini so. bentuk lubang knalpotnya yang ini seperti ini, kelihatan Ya, nggak? teman-teman. Oke. Siap. Udah. Ini bandingin sama yang ini nih. Yang ini yang road race yang kemarin juara. Oh, Mirip. mirip so. Lihatnya dari depan dong Sok. Kalau mau lihat lubang knalpot. Dari sini ya. Nah, Dari sini ini. Kelihatan nggak? Kasih lampu aja nang. udah. Udah. Ya, cukup. Terlalu terang pokoknya itu Sok. Ini aja so cukup. Ah. Jangan goyang-goyang. Oke. Bandingin sama ini teman-teman. Mirip lah. Mirip so. Enggak. Apa coba enggaknya gimana? Bentar. Bentar, Marsu masih cari perbedaannya teman-teman. Sepintas sih mirip. Tapi sisinya, Sisinya. ini sisi sini ini berbeda. Kalau aku lihat lo ya. Ah. Kalau ini sepintas mirip tapi sisi ininya berbeda. Oh, tingginya. Tingginya, Mana coba lihat. bentuknya beda. Tingginya ya. Coba lihat tuh. Hmm. Sepintas atasnya sih sepintas mirip tapi bawah kanan kirinya berbeda. Oke. Beda bentuk gimana? Ini lebih yang truk lebih lurus. Hmm. Yang ini lebih kayak oval-oval gitu. Oval-oval gitu ya. Oh, ya. Gitu. Oke. Terus di lubang yang transfer, mungkin transfer besar transfer kecil itu lebih lebar-lebar. Yang untuk Yang mana? drag, yang drag. Coba lihat. Lebar atau besar? Eh, Ke samping atau ke atas? ke atas. Ke atas. Lebih ke atas. Tinggi. Besar. Besar, lebih besar. Mana? Samping itu lebar. Ini, saya lihat nih. Oke. Kita enggak. Bentar, ini dulu ya. Hmm. Ini yang road race. Oke, teman-teman kelihatan ya, tak besarin. Tuh. Oke. Ini yang drag. Oh iya. Lebih besar. Paling gitu aja kalau aku Itu aja ya. lihat. Nanti kita tanya tuh, kenapa harus dibuat seperti itu? Ini berarti bisa mungkin berhubungan sama karakter mungkin so. Sebenarnya enggak. Apa? Masuk bener orang gue, mau salah ya gitu. Berarti itu yang pernah dicek dulu ya. Iya dari kacamataku ini loh. Oke. Bener Ray. Apalagi so, yang kasat mata di sini apalagi so? Lalu bentuk-bentuk portingannya apa? Lancip-lancipnya sama enggak? Kalau sebentar, Sama aja kayaknya so. sepintas sama mas, tapi pasti ada yang berbeda. Oke. Tapi kalau yang ini saya kurang tahu, nggak kelihatan banget. Tanyakan pada ahlinya aja lah. Oke lah, mari kita cross check dengan Pak Bawor. Gimana Pak Bawor? Jawabannya Marso bener enggak? Salah. Bus sport sama transfer. Salah? Salah. Waduh. Intinya Ya. yang membedakan antara road race dengan Mm-mm. drag itu adalah di lubang transfer. Apa bedanya Pak? Lubang. Jadi kalau misal kalian ukur lubang transfer menggunakan derajat, Ya. derajatnya ini lebih gede, durasinya lebih besar, alias lebih cepat membuka lubang transfernya. Untuk yang drag? Ya. Ah, Jadi kalau diukur misal di road race kalian pakai 41 Ya. atau 40 setengah. mm-mm. Kalau di drag itu kalian akan menggunakan 39 atau 38 setengah. Jadi Nah, mungkin ini Pak, teman-teman yang baru, mungkin kok angkanya kecil, kok lubangnya besar. Mungkin orang belum tahu tuh Pak. Berarti kan jadi
posisi Kenapa kok ngitungnya. begitu? Iya. Nah, sini tak ukur. Orang taunya kan kalau angka besar tuh harusnya lebih besar gitu loh Pak. Ini kok angka kecil kok malah lubangnya yang lebih besar. Oke, Nah. saya ukur lubang transfernya ini ya, yang road race. Nih teman-teman. Tuh. Diukur. Ya, tuh 40,67. 40,67. Oke. Nah. Untuk yang drag (38,33). Tinggi banget Pak, besar banget ya. Ya, angkanya kecil. Berarti artinya dia lebih dekat dengan bibir silinder. Nah itu teman-teman, berarti kalau ngukur itu bukan antara tinggi bawah dan permukaan yang di bawah sama yang di atas, bukan ukuran lubangnya, tapi ini lubang yang di atas ini bibirnya sama bibir bloknya ya Pak ya, yang ketemu sama head. Ya. Itu jadi yang ketemu sama sini. Jadi kenapa kok seperti itu? Jadi kalau kamu nonton buku Ya. Grambel atau buku apa itu ya, itu kan di situ ada durasi exhaust berhubungan dengan durasi transfer Ya. yang akan membentuk sebuah karakter atau derajat blowdown area. Kalian nonton di Coast Guard apa itu blowdown? Ya. Secara teori di buku, misal lubang knalpotnya ada di 202 derajat, alias kalau di Fish Air ya 202 itu ya tingginya sekitar 25 mili. Itu membutuhkan transfer 39. Kayak gitu ya. Itu sebentar Pak, itu sudah patokan atau bisa berubah-berubah Pak? Maksudnya dari Ya. knalpot segini, transfer harus segini, kayak gitu Pak? Enggak, ini dari blok dulu. Dari blok secara teori, Ya. jika lubang knalpotnya ada di 202 derajat, maka lubang transfernya ada di sekitar 130 berapa gitu ya. Kalau diukur secara sigma, lubang knalpot 25, lubang transfernya 39. Ya, Ya. itu rumusnya motor sing performanya jos. Jos. Kayak gitu ya. Ya. Terus kalian buat Ah. dipakai road race, tak jamin di tikungan susah, ngobok motornya. Tapi kalau udah tengah ke atas Enak. enak. Nah, itu kenapa di road race angkanya tidak sesuai buku. Lubang exhaust 25, lubang transfernya hanya 41, alias derajat transfernya kecil sekali. Derajat durasi bukaan transfer kecil. Kan berarti powernya nggak maksimal ya? Iya. Iya, tapi kan di road race memang ngejarnya di bawah, keluar tikungan. Iya. Nggak gaspol sono terus lurusnya panjang, enggak. Itu kenapa angka road race kalau nonton di tabelnya buku itu nggak ketemu. Misal exhaust 25 derajat 202, RPM-nya dapat peak RPM-nya dapat 11.000. Sedangkan transfernya 41, derajatnya hanya sekitar 128 atau 127. Itu peak powernya hanya 7.000, hanya sekitar 8.000. Kan nggak nyambung. Iya. Jadi si exhaust itu mampu sampai 11.000, tapi Iya. transfernya hanya 9.000. Gitu loh. Ya. Iya. Nah, biasanya di road race transfernya kecil-kecil. Transfernya nggak di porting jauh-jauh, kecil-kecil. Mungkin cuma dirapiin aja paling Pak. Malah ada yang standar transfernya. Lubang buang bisa 25. Tapi transfer standar ya. Nah, dulu kebanyakan yang baru belajar morting gitu ya, teori
teori porting, belajar porting, kalau ada lubang ya mesti di porting. Jadi semuanya itu digede-gedein. Ya nggak apa-apa, bukannya salah. Saya dulu juga kayak gitu waktu Belajar ya masih Pak. kecil. Namanya belajar ya. Oke. Nah, jadi intinya nomor satu, membedakan block drag dengan block road race adalah transfer. Transfer ya. Itu baik transfer besar maupun transfer kecil Pak. Iya. Ada yang riset transfer besar lebih maju, transfer kecilnya lebih mundur sedikit, ada. Apa efeknya? Itu mekanik yang maksudnya mekanik yang punya racikan sendiri-sendiri. Ya, efeknya mungkin ada hubungannya dengan penggunaan knalpot yang dipakai. Kok dia mungkin ya, dia mungkin punya knalpot satu itu, dia bikin mesin dengan transfer besar, transfer kecilnya sama, kok nggak cocok ya? Terus dia riset lagi, maunya ketemunya transfernya beda, knalpot ini enak. Beda. Nyesuaiin knalpot malahan ya Pak ya. Bisa dari knalpot bisa, dari karbu, settingan karbu bisa. Gitu. Jadi nggak harus sama, ada juga berbeda, bebas. Oke. Kayak nomor satu transfer, nomor dua adalah busport. Sport, oke. Ya, busport itu yang di tengah. Ini ukur lagi. Teman-teman ini. Mari kita cek teman-teman. Nih, busportnya lubang, busportnya transfer sayap, lubang busport blok roda sayap. Kepiye sih? Oh, kangkangnya. Lah keton ki senter lah. Sentre so. Tuh 42,5. Nah, Ya, buspotnya standar malah. Standar enggak ada yang standar 43. 43 koma ini 42. cuma 0,5 berarti Pak dikurangi. Tadi transfernya 40,5. Buspotnya mundur banget ya. Motor standar kan gitu. Buspotnya mundur banget. Transfernya 43. Buspotnya bisa 44 atau 44 setengah. Coba kalau blok drag ya. Blok drag yang temenanan. Mana ini? Nah ini. Kita lihat teman-teman. 40. Solusi Ya. 2 mili. Sedangkan yang transfernya kalau blok yang temenanan ini raketan bayang saya 39 itu belum jadi. Biasanya kalau buat drag-dragan busportnya itu dibikin sama rata atau malah lebih maju Daripada transfernya. daripada transfernya. Alasannya Pak. Alasannya jadi seperti ini. Yang mana dulu? Ya, Yang lebih maju lah ya. ya drag-dragannya yang lebih maju. Ya kan si ambil blok sigaran karo piston main genah. Susah nih pakai Ya, blok ini pakai apa? Alat bantu alat peraga. kayak Zaman sekolah. praktek. Praktikum. Iya. Ini teman-teman, Mas. Jadi crossing ini dicacah-cacah nih. Gini aja lah biar gampang. Senang. Nah, ini lubang knalpot, Ya. ini lubang busport. Oke. Perhatikan, pada saat knalpot sudah terbuka ini,
Ya. Wis. Oke. Pada saat knalpot sudah terbuka itu, lubang transfer masih pada ketutup, Ya. lubang pushpot ketutup. Betul? Betul. Nah, saat ini lubang transfer terbuka, tuh kelihatan ya. Ya. Center sini. Oh iya, kelihatan. Iya kelihatan dok. Udah Tuh. terbuka. Lubang pushpot tak kebuka belum? Belum pak. Belum ya? Belum. Itu standar. Standar. Pada saat transfer terbuka lebih, Ya. nih Ya. segitu, pushpot baru kelihatan. Baru Iya kelihatan baru membuka. kelihatan. Betul. Ini udah gede banget tuh. Iya. Ya kelihatan kok. Ini baru Nah itu terbuka. pushpot. Baru kebuka. Nah, jadi gini. Pada saat ini di depan terus sudah terkompresi gitu ya. Angel. Set, ini kompresi headnya mana? Headnya ngambil. Nah, ini dia. Gitu ya. Set. Terjadi ledakan. Iya. Bahan bakar terkumpul, terjadi percikan, dor menghantam si piston. Dus. Mundur. Menghantam mundur. Maksud, pada saat dia menghantam mundur, berarti kan yang menghantam itu apa? Gas. Gas. Gas Ledakan. ledakan. Memukul mundur si piston. Nah, begitu gasnya memukul mundur si piston, des sampai dengan piston melewati lubang knalpot, des si gas ini Keluar. akan keluar ke knalpot. Nah, saat transfer terbuka, Iya. gas baru pasti masuk. Iya. Di sini kan terkompresi, Iya. maka dia akan mengalir melalui inlet keluar ke sana. Ya. Pertanyaan saya, apakah gasnya sudah bersih keluar, Ya. kemudian bahan bakar baru masuk, atau bagaimana? Kalau Jawab disit. kalau aku ya Pak, kalau aku nih gas kotornya, gas belum bersih semua Pak, belum keluar semua. Di saat pushpotnya Pushpot. transfernya belum terbuka. Transfernya mulai terbuka. Iya. Kayak gini Pak lah. Set kayak gini, set keluar gini, ini belum terbuka yang ini transfernya. Itu belum bersih semua Pak. Kalau menurut aku. Bersihnya kayak gimana? Kalau bersihnya setelah transfernya keluar, ini mengembus ke atas, yang kotor keluar semua ke sini. Oke. Jadi di dalam blok 2 tak yang mengakibatkan ada sedot, ada sembur, itu adalah tekanan. Ya. Ada minimum tekanan minimal. Contoh, pada saat piston bergerak dari TMA sampai dengan lubang knalpot terbuka, ya, Ya. artinya ada volume sebesar ini dari sini ke sini yang menekan bagian crankcase.
Sehingga bahan bakar yang sudah tersedot akan nyembur ke sana. Akibat tekanan ya. Akibat tekanan segini gedenya nih. Oke. Terus dia terbuka dus. Tekanan di sini semakin besar. Iya. Ya. Transfer belum terbuka. Tekanan sini semakin besar. Tekanan di sini semakin kecil. Ya. Ya kan? Dus. Nah, sampai lubang transfer terbuka. Pasti di sini tekanannya udah gede nih. Sehingga dia bisa keluar ke situ. Cus nyembur. Nah, pertanyaannya nih. Jika tekanan yang tersisa di situ, di sini pada saat ini mundur, masih tinggi, ya, masih tinggi, maka gas bakarnya, gas buangnya keluar lewat knalpot. Ya. Tapi yang di sini, tekanan yang di sini belum bisa keluar karena masih gede di sini. Ya. Tekanannya masih gede. Ya. Kemudian pada saat ini keluar, dus, ini kan kosong nih, masuk sana, dus, tekanannya minimum. Nah, begitu bahan bakar yang ini masuk, kok nggak ke knalpot? Nah, Kok malah ke depan? iya. Karena arah tekanannya apa ya, Pak? Alirannya apa ya? Karena dari bawah Karena gini. hantamnya ke atas, begitu bukan, Pak? Nah, kenapa kok nggak masuk ke knalpot, malah keluar? Karena untuk masuk ke knalpot lubangnya segitu, tapi untuk keluar lubangnya segini gedenya. Oh, Jadi iya. dia lebih milih tekanan yang lebih rendah, dia pasti ke depan. Iya, benar. Nah, busport di sini berfungsi untuk apa? Mempercepat, membilas gas yang sudah lagi pada mau keluar, sudah lagi pada keluar. Busport ini adalah membantu mengarahkan bahan bakar yang dari sini keluar ke situ, disembur ke sana. Jos, biar kumpul, biar ke sana, biar jadi looping di sana. Pak, ini Pak, tanya untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi bahan bakarnya itu keluar dari transfer aja apa dari busport juga, Pak? Dari busport juga. Oh. Nah, kenapa terus pertanyaannya kalau motor standar kok busportnya belakangan? Iya. Kenapa nggak barengan keluarnya gitu loh, Pak? Kenapa keluarnya tidak bareng? Ya, atau kita duluan busport duluan. gitu. Iya. Oke, ini sering ditanyakan Marso, tapi nggak maksud. Nih, diperhatikan, ini buspotnya lebih rendah, artinya ini keluar duluan. Iya. Ini kelihatan ya. Ini teman-teman nih, segini bedanya. Tuh, ini lebih tinggi. Ini lebih rendah. Oke. Ya, ini masih ada aluminiumnya tuh. Iya. Ini lebih tinggi, ini di atas ini. Oke. Kenapa kok seperti itu? Kenapa, So? Kalau aku salah apa ini ya? Iya, nggak apa-apa. Berarti kalau itunya belum keluar berarti kan bahan bakarnya irit, Pak. Di titik. Neneng irit. Hampir semua motor 2 tak, ya, standar. Pasti busportnya lebih rendah daripada transfernya. Kenapa yo? Paham? Ora Orang ngerti. Iya. Iya. Karena saya nggak tahu. Apa kayak boy, Pak? Fungsi transfer kan fungsi busport di sit. Ben maksud lu, So? Jal, fungsi transfer apa? Transfer Iya. Jenengannya transfer. ya berarti memindahkan Memindahkan apa? bahan bakar.
campuran bahan bakar dan udara sama oli samping campur di situ. Jadi keluar lewat transfer. Bus port, kenapa disebut bus? Ya, bus port. Kalau orang Indonesia bilang lubang bilas. Bus itu artinya dia bus, turbo bus, cus gitu. Jembur. Oke. Lubang transfer ada kanan kiri, dua atau ada yang satu. Ya. Itu kalau digabung gede banget, ya. Ada tekanan di bawah sini, ketekan piston, Karena lubang keluarannya gede, kira-kira semburannya kenceng apa? Ya lemah. Lemah ya. Iya. Nah, kenapa disebut bus port? Karena dia lebih kecil. Oh. Sehingga yang keluar lewat salurannya lebih kecil pasti lebih jauh. Penyemburnya lebih kencang. Paham? Ya. Keluarannya banyak mana? Yo jelas banyak yang Transfer. Ya. Banyak keluarnya. Karena tapi lebih besar. Tidak terarah. Ya. Alias tidak gitu loh. Ya. Cuman gitu. Nah, yang bertugas mengarahkannya itu bus portnya karena dia aliran lebih kencang. Sehingga bahan bakar yang keluarnya ke situ akan ketarik ke sana. Karena ini ada aliran lebih kencang ke sana, ini kan pada ikut. Iya. Pada gitu pada ikut. Kalau kayak gitu Pak, ada pertanyaan Pak. Ada nggak motor sing transfernya ini kan kayak Fisher transfernya papat ya Pak, besar dua kecil dua. Ada nggak transfernya cuma dua kiri kanan jadi satu tapi nggak punya bus sport? Ada motor ya. Zaman jebut. Motor zaman jebut banget. Zaman pakai jarak mungkin Pak. Jebut banget. Ada ya. Zaman kuna lecit ada. Berarti belum sempurna. Transfernya alirannya langsung ke atas kayak ya pakai digawe lebih kecil apa ya berarti mungkin? Enggak ada transfer ada transfernya satu. Ya. Dua gini, dua. Ini knalpotnya satu. Cuma 3 tok lubangnya. Transfernya 1, 2, knalpotnya 1. Ya maksud sekarang diharapkan ada bus portnya biar apa pembakarannya lebih sempurna mengarah ke ruang bakar. Nggak ada bensin keluar ke knalpot. Diarahkan ke depan. Oke, pertanyaan orang awam Pak. Kenapa 2 tak dulu ada asap sekarang nggak ada Pak? Apa ini pengaruh juga dengan lubang-lubang itu Pak? Oh enggak. Ini enggak ya Pak? Pengaruh ke pelumas. Oh. Dulu nggak ada pelumas yang low smoke. Ya. Sekarang banyak pelumas yang asapnya sedikit. Itu. Oke. Berarti nggak ada hubungannya sama lubang-lubang ini ya? Ada. Oke, sip. Sampai sini udah paham belum Mas Marso? Sudah terjawab semua itu. Tapi kenapa bus portnya maju belum terjawab? Iya, ini kan lebih apa? Logika aja di logika Marso. Pada saat bus portnya di belakang, artinya aliran dari samping, ya aliran dari samping, kan bus port fungsinya mengarahkan, ya. Membilas. Nah, kok bus portnya mundur, berarti kan transfer dulu baru bilas. Iya. Ya itu. Ya. Ya, walaupun itu sepersekian detik, kan transfer duluan. Motor standar kok selalu seperti itu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, terus orang pada mortingin lubang transfer. Iya. Kita lihat dari lubang transfernya diportingin ke atas, kan lubangnya jadi gede. Iya. Ya toh? Tekanannya yang seharusnya pistonnya mundurnya 41. Karena diporting jadi 39 dia udah keluar bensinnya. Berarti alirannya lebih Sip. Lebih lama Pak. Lemas. Lebih lemes iya. Memang itu yang ditanyain kok iya ya wis bocah. Lebih lemes ya. Anu orang ngantuk banur bisa mikir mana orang ngantuk. Lebih lemas.
Kalau alirannya lebih lemas, butuh busport yang kencang, yang kuat, yang banter. berarti busport nggak usah diporting dong. Iya, nggak tahu Pak. Mati weh, itu nggak bisa jawab. Ya karena ini nih lemes. Ya aku kan tanya, berarti busport nggak usah Busport-nya. diporting. Dan kamu bisa jawab tadi. Iya, Busportnya perlu diporting nggak? perlu. Perlu. Ya kan kamu minta yang kuat. Nah juga ya. Reporting, Bantal apa? reporting, Bantal? yo. Reporting nanti kuat kalau ya nambah lo ya. Dilem. Enggak mas, ditinggiin mungkin, nggak dilebarin. Ukurannya sama cuma lebih tinggi mungkin. Ukurannya sama tapi lebih tinggi. Nambah loyo, ya sedikit pak, sedikit loyo pak. Riu pak. Wong ngantuk ditakoni jawabannya ngawur. Kudune kan. Jadi gini, karena alasan pemortingan lubang transfer Ya. dari yang tingginya standar 43 terus dinaikin jadi 41 41 ya. sehingga ada ketinggian piston yang tadinya 43 transfer baru keluar, sekarang 41 dia udah keluar. Dan semburannya pasti lebih lemes. Ya, karena tekanannya lebih Karena rendah ya tekanannya Pak ya. masih rendah, pistonnya baru 41 udah keluar nih. Ya. Untuk menjaga, karena tekanan yang lemes itu masuk ke knalpot, Ya. busportnya pun harus ikut maju. Ya, Paham? ya. Karena Ini baru logika transfer dan busport. Transfernya maju, busport ya maju. Pertanyaannya, kapan busportnya lebih maju? iya. Oke, so. Kalau ya. Oke. Karena apa logikanya kayak Pak ya? Kenapa tadi kan posisi awalnya kan transfernya lebih maju daripada busport. Ini sebenarnya ya, ini sebenarnya pertanyaan yang apa ya menjadi Perdebatan apa Pak? kontroversi bingung ngeting transfer terus buspotnya berapa yuk? Iya. Ini sebenarnya kalau mau ngikutin obrolan ini ya, nanti kamu bisa mikir logikanya. Nah, Masalah angkanya berapa terserah kamu. Iya, yang penting intinya logikanya. kapan dia lebih maju, Iya. kapan dia lebih mundur, kapan dia sama alasannya apa ya Pak ya? Apa, gitu. Karena orang morting sebenarnya ada yang dilupakan. Seorang morting 2 tak itu terkadang lupa. Memang aliran lebih lancar betul, Iya. tapi semburannya jadi lemes. Nah, Itu yang mereka lupa. Padahal kuat lemesnya semburan itu penting. Itu kenapa timbul crankcase dipadetin. Itu kenapa crankcase dilem. Nah itu mikirnya udah ke situ. Iya. Oke, kapan saatnya busport lebih maju? Ya. Ya, berarti motor ini adalah untuk benar-benar RPM yang sangat tinggi. Kenapa di RPM sangat tinggi? Ya. Ibaratnya kayak gini lah. Gimana caranya itu ruang bakar bersih? Kudu cepet Udah berarti ya, Pak. cepet buangnya. Iya. Padahal lubang knalpot udah lebar banget. Buspotnya tinggi banget biar apa? Menjaga si transfer nanti keluar. Udah enggak bersih. Udah enggak kecampur Jadi sama. untuk RPM tinggi dia sanggup. Gitu. Kalau untuk buspotnya yang lebih mundur, ya kan motor harian mana ada sih yang buat RPM tinggi-tinggi sih, gitu loh. Kamu logika aja motor standar buspotnya di bawah. Berarti kalau kamu pengen cari power bawah, buspotnya jangan tinggi-tinggi. Kalau kamu pengen power atas, berarti buspotnya yang lebih tinggi daripada transfernya, kayak gitu. Kalau kamu mau cari aman, buspotnya ratain sama transfernya kayak apa coba motornya, gitu ya. Karena ini berhubungan nanti dengan knalpot. Intinya itu kayak gitulah. Oke.
Nah, kalau drag Pak karakteristiknya pakai yang mana? Kalau drag Ya. pasti atasnya yang dicari, Ah. bawahnya ya mungkin motor drag nonton di YouTube ya, setornya duet kenceng banget, padahal enggak, lebih kenceng motor road race Apa ya Pak? bawahnya. Iya. Iya iya iya. Iya toh, Iya. motor road race itu Iya, jumping ya. motor drag gitu loh, tapi bawahnya atasnya baru teriak. Motor road race teriak di bawah, atasnya begitu rata. Rata ya. Motor road race set, set, motor drag set, gitu. Bawahnya lebih lemes. Lemas. Ya. Sebenarnya itu gitu. Kalau urusan tinggi knalpot sama lah, intinya dicarikan durasi. Tapi masalah lubang transfer, lubang pushport seperti itu. Berarti kan tadi kalau kata Pak Bauer, kalau transfernya busportnya maju tuh karena untuk motor-motor RPM tinggi ya Pak ya. Iya. Berarti drag itu lebih maju ya Pak daripada road race ya. Oh, nah, Harusnya lebih maju. ya, ya, ya. Nah ini, Cuman saran saya kalau misal mau belajar, transfernya dulu ditentukan berapa, pushportnya bikin rata dulu. sama transfer ya tingginya maksimal itu ya Pak ya. Nanti dicari RPM atasnya kurang gimana, coba majuin pushportnya sedikit biar kamu tahu beda. Oh iya benar pushportnya. Oke. Nah Pak, kalau kejadiannya kayak gini Pak, gas buangnya turun masuk ke knalpot ya Pak. Terus ternyata tekanannya nggak seimbang tuh Pak. Akhirnya bahan bakarnya nggak naik. Karena mungkin salah porting di transfer atau di busportnya. Akhirnya ikut keluar kebuang ke knalpotnya Pak. Motornya kayak gimana tuh Pak? Motornya ngobok, bawahnya berat. Gitu, berat banget. Oke. Jadi Karena bensinnya kurang. Kayak kamu nyeting karbu, pilot jetnya kurang, berangkatnya susah motornya. Mungkin itu ya Pak ya yang orang bilang, Pak, ini motorku habis diporting Loyo. malah lemes. Nah, Terus itu. kan terus solusinya kan coba Mas setting karbu PJ sama MJ-nya disetting. Wis Mas wis disetting bola-balik ora ketemu. Nah, ada hubungannya lagi sama rasio kompresi. Iya dong. Oke, so Jawabannya gampang kalau kayak gitu. apa? Bawa do racing. Kok dikomplain? Ya kan kali-kali ya promosi kan membantu tuh dapat jadi ya enggak namun juga mencoba. Terus ini nih Pak, mumpung masih tentang ini blog nih, sebelum Pak Bor bahas tentang portingan itu loh Pak. Ya. Kalau seandainya portingnya ternyata yang kayak saya bilang tadi Pak, akhirnya bahan bakarnya kebuang ke knalpot karena salah porting, bisa didandani orang sih Pak sebenarnya kalau yang blok-blok salah porting tuh, atau ada patokannya kalau ya udah kayak gini tuh udah nggak bisa dibenerin, harus ganti liner Iya, atau ganti Jadi, baru gitu Pak. namanya salah itu bertingkat-tingkat kesalahan. Mungkin ada sebagian orang yang bilang Ya, lubang transfer buat drag-dragan maksimal 40. ya. Ada sebagian orang lagi bilang, wah enggak, 39 juga masih bisa. Gitu. Bahkan ada yang bilang, tuh 38,5 masih bisa gitu. Nah, pada saat kamu salah morting, tingkat kesalahanmu tuh yang mana? Kalau kamu bikin lubang transfer 36 ya buang baik bloknya. Karena susah banget mikirnya. Ya, ya. Kecuali lubang knalpotmu 22. Nah, itu mungkin bisa. Bukan 25 lagi, 22. Sebelum banget contohnya lah. Itu Nah, sekarang lubang knalpotnya 22, lah headnya mau volume berapa? 6 mili. Ini jedot serek kepriwe sih. ya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang Pak, aku habis porting gini bisa nggak diperbaikin? Ya itu kita selalu jawab
tergantung kondisinya ya Pak ya. Iya. Karena kalian harus lihat kondisinya langsung. Yang paling susah itu mas. Apa? Yang paling susah nanyain itu. Iya makanya. Sekarang aku nanyain misalnya kan banyak yang Nah, udah bablas belum? bablas itu apa? Bablas gimana sih? Ya, Gini, tuh. bingung man ini. Angelan apa man? Tuh. Jadi gampangnya ya, Ah, saya berpesan mm, lubang porting ya. Fish Air, Mm, contoh standaran ya. alias harian. Harian ngeyel-ngeyelan kayak gue Pak. Harian sing ora mikir itu bensin. Nah, Lubang knalpotnya 25 wis maksimal banget. Dan itu wis gemblung banget cara aku wis kentir kowe gitu. Kenapa? Ya headnya tipis banget. Dipakai harian bawa sayur, bawa apa repot. 25 maksimal. Lubang transfernya berapa? Harian ya. Harian berapa lubang transfer? 41. ya ya. 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 Kalau kamu punya blog, Om aku mau murning nih. Ya. Buat apa Mas? Harian. Tapi udah pernah deporting. Pasti saya tanya. Berapa lubang transfernya? Kalau dia bilang udah 39, saya nggak sanggup. Udah. Ya andai kata bisa, tapi kamu pasti nanti bakal banyak komplain. Iya. Dipakai pelan susah, bensinnya boros banget, aus segala macam banyak. Jadi cari aman ya. Kalau Fisher masih transfernya masih 41, 41,5 gitu masih bisa. Berarti yang menentukan tuh transfer itu punya peranan penting ya Pak ya. Iya. Salah porting di tempat lain mungkin masih bisa diakal, kalau transfer itu yang vital gitu ya mungkin ya Pak ya. Ya kalau lubang knalpot, ya intinya itu tergantung diameter piston juga sih ya. Kalau lubang knalpotnya kamu lebih dari 40, udah lebih rusak motornya, ringnya pasti rusak terus. Oh, kenapa Pak? Terus Jeblos. terlalu lebar gitu. Terlalu lebar. Jadi tidak boleh ring terlalu lebar. Karena ring terlalu lebar. Lubang Knalpot terlalu lebar. lebar. Berapa sih? Oh kalau saya biasa pakai buat balapan ya 0,73 dikali diameter piston itu adalah lebar maksimum lubang exhaust. Kalau saya itu buat road race, tapi kalau buat harian 0,71 atau 0,7 lah. Buat harian cukup. Fisher standarnya kan 35. Lebar lubang buangnya itu pasti aman. Diameter piston 52. Oke. Terus ini Pak satu lagi Pak. Padahal Oke. lubang knalpot yang lebar adalah menentukan cepat atau tidaknya gas bakar Kebuang. Solusinya kamu bisa gunakan lubang knalpot yang model Oke. super lebar tetapi Tapi ring tidak jeblos. tidak jeblos. Ya seperti ini. Inovasi dari Diko Racing. Seperti ini. Oke Pak. Nah, kita bicara tadi tentang ukuran ya Pak ya. Kalau bentuk Pak, Betul. bentuknya berpengaruh nggak sama lebar lo? Tadi kan tinggi. Sampai ini sama. Apa? Bentuk yang ideal tuh kayak apa sih di lubang-lubang itu? Oh yang kayak tembong Vespa. Oh iya, semok ya. Semok. Ya, favoritmu. Masa senengnya sing denok demplon. Gesruke nang anak Curug Cipendok. Nah, ya. Oke. Sing ora sing kenal. Berarti apa bentuknya kayak gitu Pak? Mengikuti bentuk aslinya aja kan? Apa ya? Bentuk lubang-lubang transfernya Pak. Oh, bentuk lubang. Iya, mengikuti. sama apa namanya? Knalpot. Iya lubang knalpot, lubang-lubangnya itu. sini, Kan ada yang bentuk kipas, ada yang bentuk macam-macam Ya, tuh, Pak. kalau ini Sebaiknya lubang, atau idealnya bagaimana Pak? Nih lubang knalpot Fisher nih tuh ya tuh oval gitu tuh. Nah, Tuh Ya. standarnya gitu. Biasanya kalau saya sih ya dirubah aja bentuk kipas. Tuh
bentuknya seperti itu. Nah, permasalahannya ada di sini, kepalanya. Ada yang Lancip kayak gitu. agak naik, ada domnya gitu ya Pak. uh-uh, Ada yang rata. ada yang Nah, gitu. Oh. Nah, ini mempengaruhi apa ini Pak? ini mempengaruhi karakter. Oh. Jadi kalau kamu mau main road race, butuh bawahnya kuat, tetap kuat. Meskipun tinggi lubangnya sama 25, tapi bentuknya yang lancip dengan yang ceper, itu lebih kuat yang lancip di bawah daripada yang ceper. Kenapa? Karena ini buangnya sedikit-sedikit. Kali ini kan langsung begitu tuh. Gitu. Dia cocok untuk kayak atas. Ya. Seperti kamu lihat Marso ini yang ini. Nah, jadi ya. Ya, ini bloknya bekas remuk sih lah. Ini dengan yang road race ini. Nah, ini beda. Ini road race ini lebih lancip. Oh iya, ujungnya ini ya Mas. Sini soal. Contohnya ini. Sini soal. Coba lihat dulu yang ujungnya ini. Ya. Ini lebih Ya. lancip, lebih Oke. lancip. Bandingkan yang Oh ya, oke. truk hampir rata. Hampir Ya. rata, ya betul. Oke. Itu teman-teman dari tips dari casting. Oke Pak. Nah, ini kayak terus-terusin blok aja bisa 2 bulan, Mbak. Nah, Iya. sedikit-sedikit lah. Yang penting, kok nggak dijelasin tentang ini Om, kok nggak tentang ini Om, besok lagi. Tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau banyak yang bahas, yang masih bingung atau pertanyaan sama tentang Ini kita belum bahas masalah arah, belum bahas. iya Besok aja. Ini udah kencot ya. Oke, nanti teman-teman kalau masih bingung atau ada yang masih mau ditanyakan, masih penasaran, tulis di kolom komentar. Nanti kalau banyak yang komen tentang hal yang sama, mungkin kita akan bahas di next episode. Iya, ini juga belum bahas tentang head. Nah, iya sebenarnya tadi mau tanya itu Pak tentang head. Jadi umpamanya kenapa head harus dipapas, untuk squeeze dan sebagainya. Nantilah ya. Ya, nanti Ada pembahasan tentang itu Pak. Oke. Oke, gitu aja dulu. Oke. Untuk edisi drag bike kali ini tentang silinder block dan yang kemarin masih tentang Rasio blok, berikutnya nanti tentang crab as. Nah, ini bisa di syuting ini. Ini Berikutnya teman-teman urutannya. Silinder block, crook as, crankcase, karburasi, pengapian dan knalpot. ya, seperti apa itu? Menurut kacamatanya Marso, diikuti terus. Jangan lupa mandi. Iya, oke. Oke, so. Oke. Oke.